digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan keuntungan dan loyalitas konsumen. Produk private label yaitu produk dengan brand milik operator sendiri. Secara singkat Alfamart. Pada mulanya Alfamart bisa ditelusuri sejak tahun 1989 yang awalnya memulai usaha kecil dengan berdagang rokok. Usaha ini berkembang pesat dan menjadi fondasi awal terbentuknya jaringan retail modern di kemudian hari. Kemudian pada tahun 1999 dibentuklah perusahaan bernama PT Alfamart Utama yang menjadi cikal bakal berdirinya Alfamart modern yang kita kenal hingga sekarang. Perusahaan ini menggabungkan konsep toko dan menyediakan kebutuhan sehari-hari masyarakat dengan harga yang terjangkau dan lokasi yang mudah dijangkau. Pada tahun 2002, perusahaan ini melakukan rebranding dengan mengganti nama resminya menjadi Alfamart. Sejak itu, Alfamart berkembang pesat dan menjadi salah satu jaringan minimarket terkemuka di Indonesia. Antara tahun sekitar 2005 hingga 2009, Alfamart menunjukkan pertumbuhan yang sangat cepat. Ribuan gerai baru dibuka di berbagai kota di Indonesia, sehingga Alfamart menjadi dikenal dan menjadi pilihan masyarakat untuk berbelanja di kebutuhan sehari-hari. Dan kemudian pada tahun 2009, Alfamart resmi menjadi perusahaan milik publik melalui proses IPO (Initial Public Offering) dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Langkah ini semakin memperkuat posisi Alfamart sebagai salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia hingga sekarang. Kita ambil di Alfamart Jalan Merah Barat 6 nomor 12 Jakarta Barat. Waktunya itu Kamis 20 November 2025. Untuk kondisi gerai yang kami observasi itu lingkungannya bersih, tertib data organisasi dengan baik, produknya sesuai kategori dan alur pergerakan pelanggan dan kasirnya relatif lancar. Tujuan utama dari konsultasi ini adalah untuk melakukan analisis konsumtif terhadap produk-produk label Preferred Alfamart. Secara resultan, konsultasi ini mencakup 3 hal. Yang pertama identifikasi produk, mengenali dan mencatat keberadaan produk Preferred label Alfamart. Yang kedua ada mendokumentasikan data produk, mengumpulkan data spesifik mengenai harga, varian, dan kategori dari produk-produk tersebut. Yang ketiga ada analisis strategi menganalisis strategi pemasaran pakai serta melakukan analisis SWOT terhadap produk Preferred label Alfamart. Selanjutnya di sini ada kategori-kategori yang kita amati dari produk Preferred label Alfamart. Sebenarnya kategori produknya itu banyak sekali ya, cuman kita amati beberapa aja. Yang pertama ada makanan dan minuman, lalu ada kebutuhan rumah tangga, yang ketiga ada perawatan diri, yang keempat ada perawatan kesehatan, yang kelima ada ATK dan lain-lain. Alfamart memiliki kendali penuh terhadap harga jual dan lagi keuntungan yang lebih tinggi, serta menyediakan opsi value for money bagi konsumen yang sensitif harga dan pilih. Perbandingan harga. Produk private label Alfamart memiliki harga yang lebih murah dibandingkan produk-produk lainnya. Contohnya seperti air mineral 600 ml di merek lain merupakan merek mineral dengan harga 4.000, sedangkan private label Alfamart memiliki harga 3.100. Dengan private label ini, Alfamart menunjukkan bahwa private label menjadi strategi yang baik dan pilihan alternatif sebagai pilihan yang terjangkau untuk masyarakat. Untuk contoh produknya itu ada dari kategori produk rumah tangga, ada karpet bersih varian wangi cemara untuk ukuran 1750 ml dengan harga 10.900
sampah dengan varian hitam. Untuk ukuran 50 kali 75 cm, 8 pieces dijual dengan harga 15.400. Untuk produk rumah tangga juga, untuk Highland Pel itu varian warna biru 1 piece dengan harga 20.000. Juga ada kategori perawatan kesehatan, itu ada masker varian putih dengan jumlah 5 pieces dengan harga 12.900. Untuk perawatan dan kesehatan ada popok dewasa ukuran M 8 pieces harganya 36.900. Untuk perawatan bayi itu ada cotton bud untuk ukuran juga ada dan jumlahnya 1 pieces harganya itu 6.800. Untuk makanan hewan ada makanan kucing varian tuna ukuran 400 gram harganya 26.000. Untuk produk private label Alfamart itu sendiri memiliki beberapa kategori. Ada makanan dari potato fresh original 62 gram dengan harga 7.000. Juga ada minuman air mineral 500 ml 3.000. Juga dari perawatan diri seperti tisu wajah 210 cc harganya 12.500. Kapas wajah 50 gram 10.000. Juga ada dari pakaian kaos kaki sekolah warnanya putih hitam satu pasang 19.500. Ada juga pelindung hujan jas hujan 1 pieces harganya 15.100. Di dapur perak macam dengan harga 10.000. Terus juga ada wadah sushi 50 gram 15.700. Ada ATK tas kado 3 lembar 13.500. Dia penggaris 30 cm 4.500. Dan kebutuhan bangunan lilin 8 pieces 15.500. Lalu selanjutnya kelompok kami itu ada menganalisis dengan 2 metode. Yang pertama analisis 4P dan yang kedua adalah analisis SWOT. Pertama kita bahas dari analisis 4P terlebih dahulu. Analisis 4P itu maksudnya dari produk, price, place, dan promotion. Yang pertama kita bahas dari produknya dulu. Untuk desain kemasan dari produk private label Alfamart itu bisa dibilang cukup minimalis. Karena pertama untuk kemasan depannya itu dia seperti produk pada merek nasional. Ada gambar makanannya, kemudian ada nama makanannya, ada logo halal, ada BPOM, ada neko. Cuman yang jadi pembeda adalah di bagian belakangnya. Di bagian belakangnya itu tidak selengkap merek nasional. Jadi dia biasanya itu cuma mencantumkan informasi-informasi yang jelasnya aja, yang intinya saja. Lalu untuk variannya, untuk beberapa produk cukup terbatas. Ini saya menemukan di Alfamart itu di kategori minuman, itu dia cuma menjual air mineral dan ukuran sedang dan ukuran besar. Sedangkan minuman yang lain tidak ditemukan. Tapi saat saya mencari di website Alfamart, itu ternyata ada minuman brandnya itu dari Alfamart, itu kopi. Jadi kopi instan gitu. Tapi di Alfamart ternyata nggak ada pas dicari. Jadi varian untuk beberapa produknya itu nggak semuanya ada di Alfamart. Kemudian untuk kualitas produk memadai untuk kebutuhan sehari-hari. Alfamart sendiri itu kategorinya sangat banyak ya, jadi bisa dibilang sangat memadai untuk kebutuhan sehari-hari. Lanjut ke price atau harga. Harga cenderung lebih rendah dibanding merek nasional. Ini nggak bisa dipukul rata untuk semua produk Alfamart. Cuman kami menemukan beberapa produk itu lebih murah dari merek nasional. Kemudian ada margin, yaitu menghilangkan biaya pemasaran dan distribusi merek nasional. Margin itu kan bisa dibilang sebagai keuntungan ya. Jadi kalau produk private label Alfamart itu biasanya ngambil dari pabrik pihak ketiga. Jadi dia nggak ada tuh biaya produsen ke distributor, nggak ada biaya iklan yang besar-besaran seperti merek nasional. Lalu untuk posisi produk private label Alfamart itu sebagai alternatif ekonomis yang bisa tanpa mengorbankan fungsi utama produk. Analisis 4P selanjutnya untuk Alfamart adalah place and promotion. Untuk place-nya Alfamart memiliki ketersediaan stok yang diprioritaskan. Lalu barang-barangnya ditaruh di tengah sehingga mudah dilihat oleh pelanggan. Kalau
diletakkan berdampingan dengan produk nasional lain untuk membandingkan harga. Lalu untuk promotion Alfamart memiliki 3 promosi, yaitu promotion PSM yaitu 51 promosi PSM, produk spesial liburan, produk PMS yang berarti paling murah sejagat untuk barang yang sensitif harga, contoh minyak gula dan minyak. Analisis SWOT. Yang pertama strength atau kekuatan. Private label Alfamart memiliki harga yang lebih murah dibandingkan private label lainnya. Ini juga dapat menjadi keuntungan bagi Alfamart sendiri karena biaya yang dikeluarkan untuk produksi private label ini lebih rendah dibandingkan keuntungan penjualannya. Dan juga produk ini hanya dijual di Alfamart. Dari konsumen yang mau beli barang harus datang ke Alfamart. Yang kedua, weakness. Persepsi kualitas lebih rendah. Banyak konsumen yang menganggap produk private label Alfamart memiliki kualitas yang lebih di bawah produk-produk terkenal. Dan juga kemasannya sangat sederhana dan tidak terlalu menonjol sehingga kurang menarik pembeli untuk membeli. Yang ketiga, peluang. Analisis. Inflasi membuat konsumen memiliki produk yang lebih murah. Kondisi ekonomi membuat orang mencari produk dengan harga yang terjangkau, dan ini menjadi peluang yang besar untuk Alfamart. Dan juga Alfamart bisa mengembangkan produk private label ke berbagai kategori seperti makanan, minuman, kebutuhan dapur, dan lain-lain. Yang keempat, ancaman. Perang harga dengan minimarket lain, contohnya Indomaret yang juga punya private label, dan pesaing harganya semakin ketat. Loyalitas konsumen terhadap merek nasional. Merek besar sudah memiliki kepercayaan tinggi kepada konsumen sebelum sepenuhnya pindah ke brand baru. So, kesimpulannya, produk private label Alfamart dapat bersaing dengan baik dengan produk nasional dari segi kualitas dan harganya, dan tersediaannya dalam banyak kategori kebutuhan harian. Untuk strategi 4P dan SWOT menunjukkan potensi besar untuk pertumbuhan produk private label Alfamart ini. Tapi perlu ada peningkatan desain dan kemasan dan edukasi konsumen lebih. Demikianlah